Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarista Firza Audrey. Saya dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi Ekonomi Bisnis dari kelas R11. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu berjudul Penyusunan Anggaran Persediaan. Adapun poin-poin dari materi tersebut ialah yang pertama, pengertian penganggaran persediaan, yang kedua, kegunaan penganggaran persediaan, ketiga, data dan informasi menyusun anggaran persediaan, dan keempat, metode penilaian persediaan. Pada poin pertama yaitu pengertian penganggaran persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Anggaran persediaan atau inventory budget ialah budget atau anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah persediaan barang dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan, selama periode tertentu yang akan datang. Pada umumnya, barang-barang tersebut meliputi barang-barang hasil produksi atau output, bahan-bahan mentah dan bahan-bahan pembantu untuk keperluan produksi. Jadi, persediaan membentuk hubungan antara produksi dan penjualan produk pada perusahaan manufaktur. Persediaan yang ada terdiri dari 3 jenis, yakni persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Poin kedua, kegunaan penganggaran persediaan. Secara umum, semua penganggaran termasuk penganggaran persediaan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu A. Sebagai pedoman kerja, B. Sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, C. Sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi dan pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, penganggaran persediaan berguna sebagai dasar untuk menyusun anggaran unit yang akan diproduksikan, atau persediaan barang jadi, dan anggaran pembelian bahan mentah atau persediaan bahan mentah, serta menetapkan persediaan agar tidak terlalu kecil dan terlalu besar. Poin ketiga, data dan informasi untuk menyusun anggaran persediaan. Adapun data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran persediaan barang jadi adalah: 1. Persediaan barang jadi dipengaruhi oleh beberapa faktor pertimbangan, seperti misalnya A. Fluktuasi penjualan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang yang tertuang dalam anggaran penjualan. Untuk menghadapi jumlah penjualan yang akan meningkat, diperlukan persediaan barang jadi dalam jumlah banyak. Sedangkan untuk menghadapi jumlah penjualan yang akan menurun, hanya diperlukan persediaan barang jadi dalam jumlah sedikit. B. Fasilitas penyimpanan yang tersedia. Bila mana fasilitas penyimpanan yang tersedia cukup banyak, maka akan memungkinkan penetapan kebijakan persediaan barang jadi dalam jumlah banyak pula. Sebaliknya, bila mana fasilitas yang tersedia terbatas, maka persediaan barang jadi ditetapkan dalam jumlah sedikit. C. Modal kerja yang tersedia. Modal kerja yang tersedia cukup banyak, maka akan memungkinkan penetapan persediaan barang jadi dalam jumlah banyak. Sebaliknya, jika modal kerja yang tersedia terbatas, maka persediaan barang jadi ditetapkan dalam jumlah sedikit. D. Biaya simpan barang jadi atau carrying cost, yaitu biaya-biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan karena menyimpan barang jadi, seperti misalnya sewa gudang, biaya perawatan barang yang disimpan, biaya modal yang tertanam dalam barang yang disimpan, dan sebagainya. E. Resiko simpan barang jadi, yaitu kerugian-kerugian yang timbul dan harus ditanggung oleh perusahaan karena menyimpan barang jadi, seperti misalnya rusak, kualitas turun, volumenya susut, barang menjadi ketinggalan zaman, atau out of date, dan sebagainya. F. Tingkat perputaran barang jadi atau inventory turnover. Di waktu-waktu yang lalu, bila mana di waktu-waktu yang lalu tingkat perputaran persediaan barang jadi rendah, maka akan mendorong penetapan persediaan barang jadi dalam jumlah banyak. Poin keempat, metode penilaian persediaan. Yang pertama, metode first in first out atau FIFO. Pada metode FIFO, barang yang masuk atau dibeli lebih awal dianggap dikeluarkan di proses lebih awal pula. Ini berarti bahwa bahan mentah yang sedang diproses dalam proses produksi dinilai berdasarkan harga beli bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih awal.
Yang kedua, metode last in first out atau LIFO. Pada metode LIFO, barang yang masuk dibeli lebih akhir dianggap dikeluarkan di proses lebih awal. Ini berarti bahwa bahan mentah yang sedang diproses dalam proses produksi dinilai berdasarkan harga beli bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih akhir. Yang ketiga, metode last in first out atau LIFO. Pada metode LIFO, barang yang dimasuk dibeli lebih akhir dianggap dikeluarkan di proses di lebih awal. Ini berarti bahwa bahan mentah yang sedang diproses dalam proses produksi dinilai berdasarkan harga beli bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih akhir. Baiklah, inilah hasil tugas dari saya. Apabila ada kesalahan yang saya katakan atau saya lakukan, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.